Mata kuliah Hukum Internasional. Modul 4, Sumber Hukum Internasional. Pendahuluan. Perkataan sumber menunjukkan dari mana kita mendapat sesuatu. Sumber hukum internasional. Misalkan sumber air, dari mana kita mendapatkan air. Sumber mata pencarian, dari mana kita mendapatkan penghasilan. Sumber hukum, dari mana kita mendapatkan hukum. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, maka perkataan sumber hukum dipakai dalam beberapa arti. Kata sumber pertama dipakai dalam arti dasar berlakunya hukum. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah apa sebab hukum itu mengikat. Sumber hukum dalam arti ini diartikan sebagai sumber hukum material. Arti kedua ialah sumber hukum dalam arti formal yang memberi jawaban atas pertanyaan. Di manakah kita mendapatkan ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang konkret. Selain kedua arti tersebut, maka sumber hukum pada ada kalanya dipergunakan dalam arti lain. Arti ketiga yaitu kekuatan atau faktor apakah politis, kemasyarakatan, ekonomis, teknis, dan psikologis yang membantu dalam pembentukan hukum suatu bentuk perwujudan atau gejala sosial dalam kehidupan masyarakat manusia. Dengan perkataan lain, sumber hukum dalam arti ketiga ini meneliti faktor kausal atau penyebab yang turut membantu dalam pembentukan suatu kaidah. Sedangkan menurut G.J.H. Van Hoff, ada 3 arti level tentang sumber hukum atau tentang sumber atau source. Dalam arti pertama, untuk menunjukkan dasar bagi mengikatnya hukum internasional, source, used in singular is designed to indicate the basis of binding force of international law. Dalam arti yang kedua, ada sebagai elemen konstitutif untuk aturan hukum internasional, constitutive element for rules of international law. Dalam arti yang ketiga adalah suatu manifestasi yang relevan sebagai dasar untuk menentukan akan adanya atau absennya suatu constitutive element. The relevant manifestation on the basis of which the presence or absence of the constitutive element can be established. Selanjutnya, menurut Van Hoff, bahwa source dalam arti pertama ini menunjuk pada pendapat Kelsen tentang Grundnorm. Dalam hal hukum internasional ini menunjukkan pada peraturan di mana negara harus bersikap sebagaimana sikap yang telah merupakan kebiasaan. Selanjutnya dikatakan oleh Van Hoff dengan menyitir pendapat Corbett dasar berlakunya hukum internasional. Dia berkata bahwa the cause defined as the desire of the states to have the mutual relations which their social nature renders indispensable, regulated with the greatest possible rationality and uniformity. Dengan arti yang kedua, yang dimaksudkan adalah suatu kriteria di mana seseorang dapat menentukan apakah suatu peraturan dalam kenyataannya merupakan peraturan hukum internasional. Selanjutnya dikatakan dengan merujuk pada pendapat Combet yang mengatakan the basis of international law as a system and of the rules of which it is composed, which according to him is the consent of state. Jadi hukum internasional sebagai suatu sistem dan peraturan yang disusun menurut kehendak negara. Dalam arti yang ketiga, the relevant manifestation of the basis of which the presence or absence of the constitutive element can be established. Jadi manifestasi yang relevan yang didasarkan pada adanya atau tidak adanya elemen konstitutif untuk dapat ditetapkan. Ini dalam konsep Brownlee, apa yang disebut dengan sumber hukum material. Sumber hukum dalam material yang menjawab mengapa hukum internasional itu berlaku telah dijelaskan dalam modul dasar berlakunya hukum internasional. Wadah. Sumber hukum dalam material yang menjawab mengapa hukum internasional itu berlaku telah dijelaskan dalam modul dasar berlakunya hukum internasional. Oke. Berarti harus kembali lagi ke beberapa modul, mundur beberapa modul. Jadi bagi kita yang penting adalah tentang dari mana kita memperoleh hukum internasional. Sumber hukum ini dapat kita lihat dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang menentukan the court whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it shall apply. A.
International convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states. B. International custom as evidence of a general practice accepted as law. C. The general principles of reorganized by civilized nations. D. Subject to provisions of which Article 59, judicial decisions and the teaching of the most highly qualified publicists of the variations as subsidiary means for determinations of rule of law. Menurut Brearley, teks ini merupakan otoritas tertinggi dan kita boleh menerimanya bahwa itu menyatakan kewajiban bagi setiap peradilan yang akan menerapkan hukum internasional. Urutan yang disebutkan di atas tidak menunjukkan urutan pentingnya sumber hukum tersebut, hanya di dalam pasal 38 ayat 1D bahwa keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum yang terpandang dari berbagai negara sebagai bahan pelengkap untuk sumber A, B, C. Setelah mempelajari modul 4 ini, Anda diharapkan dapat 1. Menjelaskan berbagai sumber hukum internasional. 2. Menjelaskan pengertian perjanjian internasional. 3. Menjelaskan proses pembuatan perjanjian internasional. 4. Menjelaskan pemberlakuan dan berakhirnya perjanjian internasional. 5. Memberikan contoh perjanjian internasional sebagai hukum internasional. 6. Menjelaskan kebiasaan internasional. Nah, ini dia. 7. Menjelaskan prinsip-prinsip yang diakui oleh negara beradab. 8. Menjelaskan sumber-sumber hukum lainnya. Kita masuk ke kegiatan belajar 1. Itu dia. Perjanjian internasional. Dalam perkembangan hukum internasional dewasa ini menunjukkan bahwa peran perjanjian makin menduduki tempat yang penting. Hal ini dapat kita lihat pada hukum yang mengatur perkembangan baru dalam masyarakat internasional. Misalkan, pengaturan tentang pemakaian ruang angkasa, hukum yang mengatur tentang telekomunikasi, hukum yang mengatur tentang penambangan laut dan lain-lain. Penambangan laut dalam. Perkembangan baru tadi hampir semua didasarkan pada perjanjian internasional. Dalam suasana hukum internasional, hampir sebelum ada hukum yang ditentukan oleh penguasa sebagaimana halnya perundang-undangan dalam hukum nasional. Hukum tertulis dalam hukum internasional merupakan kesepakatan antara subjek hukum internasional. Dalam suasana internasional, karena tidak ada pemerintah pusat, maka peran perjanjian internasional menjadi sangat penting. Perjanjian internasional merupakan kesepakatan antara subjek hukum internasional untuk menimbulkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat untuk ditaati oleh para peserta perjanjian. A. Perjanjian internasional. 1. Pengertian perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang penting. Hukum perjanjian internasional telah berkembang dengan pesat dan telah dikodifikasikan. Norma-norma tentang perjanjian internasional telah dikodifikasikan dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian internasional, Vienna Convention of the Law of Treaties tahun 1969, dibuat pada tanggal 23 Mei tahun 1969 dan berlaku atau entered into force tanggal 27 Januari 1980. Lihat pasal 84 Konvensi Wina tahun 1969. Konvensi Wina tahun 1969 mengatur perjanjian yang dibuat antar negara. Sedangkan perjanjian yang dibuat antar negara dan organisasi internasional dan antara organisasi internasional satu dan lainnya diatur dalam Konvensi Wina tahun 1986. Jika dibandingkan dengan hukum kebiasaan, maka sumber hukum perjanjian internasional ini mempunyai beberapa kelebihan. A. Dengan adanya aturan yang ditentukan dalam kedua konvensi tersebut menjadikan sumber hukum perjanjian internasional ini lebih jelas dan lebih dipercaya. B. Proses pembuatan perjanjian internasional, the process of treaty making, relatif lebih cepat. Hal ini disebabkan karena proses perundingan pembuatan perjanjian internasional langsung untuk membentuk hukum internasional. C. Masalah bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian lebih jelas dan dapat dipercaya sebagai perwujudan dari diterimanya standar hukum dari tingkah laku yang diterima oleh masyarakat. Dengan singkat dikatakan bahwa perjanjian internasional membuktikan adanya peraturan yang tepat dan akan lebih selektif. Menurut pasal 2 ayat 1A Konvensi Wina tahun 1969 menentukan treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in single instruments and whatever it is particular destination. Sedangkan menurut pasal 2 ayat 1A Konvensi Wina tahun 1980 menentukan, for the purposes of the present convention, A. Treaty means an international agreement governed by international law and concluded in written form. 1.
one or more states and one or more international organization, or between international organization, whether the agreement is embodied single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation. Jadi perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat antar anggota masyarakat internasional untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam praktik ternyata banyak istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian perjanjian internasional. Traktat, treaty. Persetujuan, agreement. Konvensi, protokol, arrangement. Proses verbal, covenant, piagam atau charter. Statuta, statute. Deklarasi, modus vivendi, accord, exchange of note, final act, general act, pacta, pact. Beda semua. Konvensi adalah dipakai untuk nama hasil kesepakatan dalam perjanjian multilateral. Istilah ini biasanya dipakai juga untuk instrumen yang dihasilkan oleh suatu organisasi internasional, sebagai contoh instrumen yang dihasilkan oleh International Labour Conference ILO dan keputusan dari Assembly dari ICAO, International Civil Aviation Organization. Protokol adalah kurang resmi bila dibandingkan dengan treaty atau konvensi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Istilah protokol dipakai untuk instrumen tambahan dari suatu konvensi dan dikemukakan oleh negosiator yang sama. B. Suatu instrumen tambahan dari suatu konvensi tetapi mempunyai sifat independen dan memerlukan ratifikasi sendiri, sebagai contoh protokol tambahan Konvensi Jenewa tahun 1949, yaitu protokol tambahan 1 dan 2 tahun 1977. C. Perjanjian yang berdiri sendiri. D. Recording dari kesimpulan yang dicapai dalam suatu negosiasi. E. Perluasan dari bidang, scope atau penafsiran dari suatu perjanjian. Agreement adalah instrumen yang kurang formal dibandingkan dengan treaty atau konvensi dan biasanya tidak dibuat oleh kepala negara. Biasanya dibuat untuk bidang yang lebih terbatas dan oleh pihak yang terbatas. Arrangement sama dengan agreement, biasanya untuk transaksi yang khusus atau sifatnya sementara. Proses verbal biasanya dipakai untuk suatu kesimpulan yang dibuat dari suatu proceeding dan kesimpulan dari suatu konferensi diplomatik. Namun sekarang dipakai sebagai record dari persetujuan yang disetujui oleh para pihak. Charter biasanya dipakai untuk anggaran dasar suatu organisasi internasional, misalkan Charter PBB. Statuta adalah suatu aturan dasar sehubungan dengan fungsi suatu institusi, sebagai contoh statuta dari Mahkamah Internasional, International Court of Justice. B. Aturan dasar yang ditentukan berdasarkan perjanjian internasional yang memfungsikan supervisi untuk suatu kesatuan, entity khusus. C. Instrumen aksesoris untuk suatu konvensi yang menentukan suatu peraturan untuk ditetapkan, sebagai contoh statuta dari kebebasan transit aneks dari Konvensi Freedom of Transit Barcelona tahun 1921. Itu adalah statuta. Statuta itu ada 3 pengertian A, B, C. Sedangkan deklarasi ada pengertiannya. Deklarasi adalah suatu pengertian treaty, sebagai contoh Deklarasi of Paris 1856. B. Instrumen informal yang melekat pada suatu perjanjian atau konvensi untuk memberikan penafsiran atau menjelaskan treaty atau konvensi tersebut. C. Persetujuan informal sehubungan dengan suatu masalah yang kecil dan yang penting. D. Resolusi dari konferensi diplomatik untuk meyakinkan beberapa prinsip atau pertimbangan untuk menjadi perhatian semua negara, sebagai contoh deklarasi untuk larang penggunaan militer, kekerasan politik, atau ekonomi dalam menyimpulkan conclusion suatu perjanjian. Ditentukan dalam Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional tahun 1969. Deklarasi dapat atau tidak usah menjadi subjek dari ratifikasi. Modus vivendi adalah suatu Modus vivendi adalah suatu instrumen yang merekord suatu persetujuan atau agreement internasional untuk sementara atau provisional yang dimasukkan untuk diganti dengan arrangement agar lebih permanen dan sifatnya yang detail. Biasanya dibuat secara informal dan tidak membutuhkan ratifikasi. Exchange of note or of letter adalah suatu metode yang informal, biasanya dipakai untuk tahun atau waktu yang baru atau recent, di mana negara menyatakan suatu pengertian tertentu atau mengakui suatu kewajiban tertentu sebagai kewajiban yang mengikat. Kadang-kadang exchange of note dinyatakan oleh perwakilan diplomatik atau militer dari negara yang bersangkutan. Ratifikasi tidak diperlukan, tetapi perlu adanya keinginan untuk menyatakan bahwa para pihak yang akan terkait. Final act adalah suatu instrumen yang merekod jalannya proceeding dari suatu konferensi untuk memutuskan suatu konvensi. Sebagai contoh, Final Act Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang ditandatangani oleh
ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Kadang-kadang Final Act juga memuat resolusi, deklarasi, dan rekomendasi yang ditetapkan oleh konferensi yang tidak menjadi satu dengan konvensi. Kadang-kadang juga berisi interpretasi dari ketentuan yang ada dalam konvensi. Final Act ditandatangani tapi tidak perlu diratifikasi. Kenyataannya, pada Final Act yang benar-benar merupakan suatu treaty, contohnya Final Act of the Conference of Countries Exporting and Importing Wheat, ditandatangani di London, Agustus 1933. General Act sebetulnya merupakan treaty, tetapi bisa formal atau informal. Ini dipakai oleh Liga Bangsa-Bangsa dalam General Act for the Pacific Settlement of International Disputes yang diputuskan di Majelis Umum LBB Assembly tahun 1938 dan diperbaiki serta diputuskan oleh Majelis Umum PBB tanggal 28 April 1949. Dilihat secara yuridis, sebenarnya antara istilah-istilah tersebut tidak ada perbedaannya karena semua istilah mempunyai arti perjanjian internasional. Hanya di dalam praktiknya orang kadang-kadang membedakan antar perjanjian yang penting artinya dipergunakan istilah traktat atau treaty, sedangkan yang bersifat sebagai perjanjian eksekutif dipakai agreement. Terlepas dari nama perjanjian, maka yang penting kita ketahui adalah perjanjian yang digolongkan dalam treaty contract dan law making treaty. Treaty contract adalah perjanjian yang hanya memberikan hak-hak dan kewajiban pada pihak peserta perjanjian. Sebagai contoh, perjanjian tentang kewarganegaraan antara negara A dan B hanya memberikan hak dan kewajiban pada negara A dan B, sedangkan law making treaty adalah perjanjian menentukan kaidah-kaidah hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Sebagai contoh, piagam PBB selain meletakkan hak dan kewajiban bagi negara anggota, juga meletakkan kewajiban bagi negara non-anggota untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam piagam apabila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan nasional. Pasal 2 ayat 6 piagam PBB. Contoh lain adalah Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan terhadap korban perang dan sebagainya. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, walaupun ada alasan untuk mengadakan perbedaan antara law making treaty dan treaty contract kurang tepat. Sebab apabila ditinjau secara yuridis, menurut bentuknya setiap perjanjian baik yang dinamakan treaty contract maupun law making treaty adalah suatu kontrak, yaitu suatu perjanjian atau persetujuan antara para pihak yang mengadakannya dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi pesertanya. Baik law making treaty maupun treaty contract adalah law making artinya menimbulkan hukum. Keduanya menimbulkan hukum. Memang apa yang dinamakan law making treaties? Secara langsung menimbulkan kaidah bagi semua anggota masyarakat internasional dan tidak hanya bagi pihak-pihak peserta. Sedangkan treaty contract hanya menimbulkan hukum bagi para peserta. Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa secara tidak langsung treaty contract juga dapat membentuk kaidah yang berlaku umum, yaitu melalui proses hukum kebiasaan. Selain itu, perjanjian dapat dilihat dari banyaknya pihak yang menjadi peserta perjanjian, dibedakan antara perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral apabila pihaknya hanya dua pihak, sedangkan perjanjian multilateral bila pihaknya lebih dari dua negara. Pada prinsipnya perjanjian itu harus tertulis, lihat pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1969 dan pasal 2 ayat 1A Konvensi Wina tahun 1989. Jadi, perjanjian yang diucapkan secara lisan tidak dapat disebut sebagai perjanjian internasional. Namun pernah terjadi bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri mengikat negaranya. Dalam hal ini dapat dilihat kasus Greenland Timur, Eastern Greenland Case. Pada tahun 1919, Menteri Denmark mengatakan pada Menteri Luar Negeri Norwegia bahwa Denmark tidak keberatan atas klaim Norwegia untuk Spitsbergen dan Denmark mengharapkan Norwegia tidak akan membuat kesulitan tentang eksistensi Denmark ke seluruh Greenland. Menteri Norwegia Ihlen mendiskusikan masalah tersebut dengan kabinetnya, kemudian menyampaikan pada Denmark secara lisan bahwa Norwegia tidak akan membuat kesulitan. Pada tahun 1933, Denmark berpendapat bahwa Norwegia mengakui kedaulatan Denmark atas Greenland dan atas kasus ini berpendapat mahkamah, beyond all dispute that a reply of this nature given by the Minister for Foreign Affairs on behalf of the government in response to a request by the diplomatic representative of a foreign power in regard to a question falling within his province is binding upon the country to which the minister belongs. Oke, apa artinya? Terjemahin sendiri ya. Pembuatan suatu perjanjian internasional, proses pembuatan perjanjian internasional.
Proses pembuatan perjanjian internasional dibedakan antara perjanjian yang hanya memerlukan 2 tahap dan perjanjian internasional yang memerlukan 3 tahap. Perjanjian yang hanya memerlukan 2 tahap yaitu tahap perundingan, tahap penandatanganan, sedangkan perjanjian yang memerlukan 3 tahap yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Menurut pasal 6 Konvensi Wina tahun 1969 bahwa setiap negara mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Persoalannya siapakah yang berhak mewakili negaranya untuk mengikat negaranya dalam perjanjian internasional. Untuk menentukan siapakah yang berhak mewakili negaranya ditentukan oleh peraturan intern suatu negara. Dalam tahap perundingan, para pihak yang diwakili oleh utusan negaranya harus menunjukkan bahwa dia mempunyai kuasa penuh, full powers. Menurut Konvensi Wina tahun 1969 pasal 7, maka seseorang dianggap mewakili negara dengan maksud untuk menerima, adopting atau authenticating teks suatu perjanjian internasional atau dengan maksud untuk menyatakan kesepakatan dari suatu negara untuk mengikatkan negaranya pada suatu perjanjian internasional. Bagi pejabat negara, karena fungsinya dalam negaranya bila mengadakan perundingan dalam suatu konferensi internasional tidak perlu memberikan full powers. Mereka adalah kepala negara, kepala-kepala pemerintahan, dan para menteri luar negeri. Kepala perwakilan diplomatik dalam hal harus mengadakan perjanjian dengan negara yang memberikan akreditasi dan negara di mana mereka diakreditasikan. Wakil-wakil negara di suatu organisasi internasional yang menghadiri suatu konferensi internasional yang diadakan oleh organisasi internasional tersebut atau oleh salah satu badan dari suatu organisasi internasional tersebut. Full powers pada zaman monarki mempunyai arti yang penting karena utusan raja yang dikirim untuk berunding harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam full powers. Dalam zaman modern ini di mana alat komunikasi telah sangat canggih, di mana delegasi suatu negara dapat berhubungan langsung dengan negaranya melalui telepon, telex, radio, telegram, faksimil, email untuk menyampaikan perkembangan dari konferensi yang dihadiri dan untuk menerima instruksi-instruksi dari negaranya tentang posisi negaranya dalam konferensi itu. Kita juga membedakan antara General Full Powers dan Special Full Powers. General Full Powers, wewenang yang diberikan pada diplomat untuk menandatangani perjanjian yang comprehensive treaties. Sedangkan Special Full Powers hanya untuk perjanjian tertentu. Perbedaan secara yuridis antara kedua Full Powers itu tidak ada. Dalam hal delegasi yang menghadiri konferensi internasional yang diadakan oleh organisasi internasional, misalkan PBB, delegasi biasanya dilengkapi dengan kredensial. Dalam ketentuan Rules of Procedure dari Majelis Umum PBB menentukan bahwa delegasi suatu negara yang akan menghadiri sidang Majelis Umum PBB harus menyerahkan kredensial ke Sekretaris Jenderal PBB 1 minggu sebelum sidang dimulai. Adanya surat kredensial ini diperlukan PBB lebih-lebih kalau dalam suatu negara sedang terjadi kekisruhan dalam negeri sehingga PBB harus menentukan wakil mana yang diakui sebagai wakil negaranya. Bila suatu perjanjian yang dihasilkan oleh konferensi internasional yang diselenggarakan oleh organisasi internasional itu perlu ditandatangani oleh para delegasi, maka dalam hal ini diperlukan full powers sebagai suatu persyaratan dari treaty making process. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tanggal 23 Oktober 2000 tentang Perjanjian Internasional, Indonesia membedakan antara kredensial dan full powers. Pasal 1 ayat 3 menentukan surat kuasa full powers. Surat yang dikeluarkan oleh presiden atau menteri yang berkuasa yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang mewakili pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan atau menyelesaikan hal-hal yang diperlukan dalam dalam pembuatan perjanjian internasional. Pasal 1 ayat 4 menentukan surat kepercayaan (credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh presiden atau menteri yang memberikan kuasa pada satu atau beberapa orang yang mewakili pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan atau menerima hasil akhir dari suatu perjanjian internasional. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, full powers diberikan kepada orang untuk menandatangani menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian atau menyelesaikan hal-hal tertentu yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Sedangkan credentials diberikan pada orang yang mewakili pemerintah Republik Indonesia yang untuk menghadiri perundingan dan atau menerima hasil akhir suatu perjanjian. Dalam praktik dewasa ini ada kemungkinan delegasi yang menghadiri suatu perundingan internasional tidak membawa full powers, namun mewakili negaranya untuk menghadiri konferensi internasional untuk menghasilkan suatu perjanjian internasional. Tindakan orang tersebut harus disahkan oleh pihak yang berwenang dari suatu negara yang bersangkutan. Pengesahan tersebut untuk memberikan legalitas atas tindakan orang tersebut. Pasal 8 Konvensi Wina tahun 1969. Dalam hal ini perlu dilihat pasal 46 Konvensi Wina 1969 di mana ditentukan bahwa negara tidak dapat menolak untuk menaati perjanjian internasional hanya karena adanya pelanggaran terhadap hukum nasional sehubungan dengan kewenangan untuk mengikat dalam perjanjian internasional.
kecuali jika pelanggaran terhadap hukum nasional itu sehubungan dengan masalah yang sangat fundamental dalam konstitusi suatu negara. Dianggap adanya pelanggaran jika hal tersebut berkaitan dengan prosedur normal atau berkaitan dengan itikat baik. Selanjutnya, negara tidak dapat menjadikan alasan untuk tidak melaksanakan perjanjian hanya didasarkan pada alasan adanya pelanggaran terhadap hukum nasionalnya. Pasal 27 Konvensi Wina tahun 1969. 3. Penerimaan naskah perjanjian, adoption of the text. Setelah para peserta perundingan mencapai kesepakatan tentang draft perjanjian, maka akan diadakan penerimaan naskah perjanjian. Dalam perjanjian multilateral di mana menyangkut kepentingan banyak negara, kesepakatan biasanya sukar dicapai. Menurut pasal 9 ayat 1 tahun 1969, kesepakatan perlu disetujui oleh semua peserta yang ikut serta dalam perumusan naskah perjanjian atau perundingan, kecuali yang ditentukan dalam pasal 9 ayat 2 1969. Pengesahan suatu naskah perjanjian di dalam konvensi internasional diperlukan dengan 2/3 suara yang hadir dan memberikan suara, kecuali jika mereka memutuskan untuk menerapkan dengan cara yang lain dengan mayoritas suara yang sama. 4. Pengesahan naskah perjanjian, authentication of the text. Pengesahan suatu naskah perjanjian adalah merupakan suatu tindakan tentang diterimanya naskah akhir hasil perjanjian internasional. Perjanjian itu sendiri menentukan bahwa naskah yang sudah disahkan ini akan menjadi naskah final. Menurut pasal 10A Konvensi Wina tahun 1969, maka naskah dibuat final dan definitif dengan prosedur yang mungkin disebutkan dalam naskah atau sudah disetujui bersama oleh negara-negara yang membuat perjanjian. Jika tidak ada prosedur yang demikian, maka dapat dilakukan dengan tanda tangan ad referendum atau pemarahan terhadap naskah perjanjian atau final act dari konferensi yang dijadikan satu dengan naskah tersebut. Pasal 10B Konvensi Wina tahun 1969. B. Persetujuan untuk terikat dalam suatu perjanjian, consent to be bound by a treaty. Perjanjian yang hanya memerlukan 2 tahap perundingan dan tahap penandatanganan, maka persetujuan untuk ikut serta dalam perjanjian cukup dengan tanda tangan ketentuan dalam pasal 12 Konvensi Wina tahun 1969 menentukan bahwa keikutsertaan negara dalam perjanjian internasional dengan penandatanganan wakil-wakilnya apabila 1. Perjanjian itu sendiri menentukan bahwa penandatanganan menyebabkan perjanjian mengikat para pihak. 2. Jika tidak, maka disebutkan bahwa negara-negara perunding telah menyetujui sebelumnya bahwa penandatanganan itu harus mempunyai pengaruh. Atau 3. Adanya kehendak dari negara untuk memberikan bahwa pengaruh terhadap penandatanganan tersebut muncul dari full powers dari wakilnya atau dinyatakan selama perundingan. Sedangkan pasal 12 ayat 2 Konvensi Wina 1969 menentukan 1. Pemarahan dari suatu naskah merupakan sebuah tanda tangan dari perjanjian apabila disebutkan bahwa negara-negara perunding menyetujuinya. 2. Penandatanganan suatu perjanjian oleh seorang wakil dengan catatan menunggu konfirmasi atau pertimbangan lebih lanjut ad referendum, dan jika namanya diberikan konfirmasi oleh negaranya merupakan suatu penandatanganan yang penuh dari perjanjian. Kesepakatan untuk terikat pada perjanjian internasional dengan pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian. Kesepakatan untuk terikat pada perjanjian internasional dengan pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian. Ketentuan ini diatur pada pasal 13 Konvensi Wina tahun 1969. Pada perjanjian yang memerlukan 3 tahap, yaitu tahap perundingan, penandatanganan, masih diperlukan tahap ratifikasi. Penandatangan oleh wakil negaranya masih harus disahkan, diratified oleh lembaga yang berwenang dalam negaranya. Menurut O'Connell, the term ratification means confirmation. Ratification is only required when the treaty so specified or so implies. Biasanya konstitusi suatu negara menentukan suatu perjanjian yang memerlukan ratifikasi karena masalah yang diatur dalam perjanjian itu mempunyai dampak pada hukum nasionalnya atau dinyatakan dalam perjanjian itu sendiri. Masalah perlunya perjanjian internasional diratifikasi adalah merupakan peninggalan zaman kuno, di mana pada zaman monarki raja-raja tidak terlalu percaya dengan wakilnya yang ikut perundingan. Apakah wakil negaranya bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka hasil perundingannya itu perlu disahkan sebelum perjanjian itu mengikat negaranya. Namun, pada zaman modern ini di mana sistem demokrasi yang memberikan wewenang pada Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang untuk mengontrol wakil negaranya yang diutus untuk berunding dalam perjanjian internasional dan menandatangani perjanjian tidak melakukan yang mungkin merugikan kepentingan umum negaranya. Pasal 18 Konvensi Wina tahun 1969 menentukan adanya kewajiban bagi peserta perjanjian untuk tidak menggagalkan maksud dan tujuan suatu perjanjian sebelum perjanjian itu mempunyai kekuatan untuk berlaku.
Masalah ratifikasi itu seperti mata uang yang mempunyai dua sisi. Sisi pertama diatur oleh hukum internasional, yaitu apakah suatu perjanjian memerlukan ratifikasi. Sisi lain diatur oleh hukum nasional, yaitu lembaga mana dalam suasana nasional itu yang mempunyai hak untuk mengadakan ratifikasi. Dalam praktik ada 3 sistem, yaitu 1. Di mana yang berhak untuk mengadakan ratifikasi adalah badan eksekutif. 2. Yang berhak mengadakan ratifikasi adalah badan legislatif. 3. Sistem campuran, yaitu baik badan eksekutif maupun badan legislatif yang berhak mengadakan ratifikasi. Dalam sistem campuran ini ada subsistem, yaitu sistem campuran di mana badan legislatif lebih menonjol dan sistem campuran di mana badan eksekutif lebih menonjol. Permasalahan yang dapat dipertanyakan, apakah dalam suatu perjanjian internasional yang memerlukan 3 tahap, apakah negara yang menandatangani perjanjian ada kewajiban untuk meratifikasinya? Menurut Sugeng Istanto, hukum internasional tidak mewajibkan negara untuk putusannya telah menandatangani hasil perundingan yang dilakukan menurut hukum atau moral untuk meratifikasi persetujuan tersebut. Deposit ratifikasi, tukar menukar dokumen ratifikasi. Dalam perjanjian internasional yang bersifat bilateral, maka tukar menukar dokumen ratifikasi dilakukan oleh para pihak. Dalam perjanjian bilateral akan ditentukan sejak kapan setelah dokumen ratifikasi dipertukarkan perjanjian tersebut akan berlaku. Dalam perjanjian multilateral biasanya disepakati di mana dokumen ratifikasi itu akan diserahkan. Perjanjian akan menyebutkan di negara mana atau di Sekretariat Jenderal Organisasi Internasional. Sebagai contoh, Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional pasal 82 menentukan bahwa dokumen ratifikasi diserahkan di Sekretariat Jenderal PBB. Sedangkan menurut pasal 110 ayat 2 Piagam PBB, ratifikasi Piagam PBB akan diserahkan kepada pemerintah Amerika Serikat. C. Saat berlakunya suatu perjanjian internasional. Saat berlakunya perjanjian internasional pada perjanjian bilateral disepakati setelah tukar menukar dokumen ratifikasi atau perjanjian menentukan setelah sekian hari dokumen ratifikasi dipertukarkan. Pada perjanjian multilateral ditentukan pada perjanjian tersebut setelah beberapa dokumen ratifikasi dideposit dan beberapa hari setelah persyaratan deposit dokumen ratifikasi itu dipenuhi. Contoh, Perjanjian Wina tentang Perjanjian Internasional tahun 1969 pasal 84 ditentukan bahwa konvensi akan berlaku pada hari ke-30 setelah hari deposit dokumen ratifikasi atau ACC yang ke-30. 2. Pendaftaran perjanjian internasional. Menurut pasal 102 ayat 1 Piagam PBB, maka setiap perjanjian yang dibuat oleh anggota PBB harus didaftarkan di Sekretariat Jenderal PBB dan kemudian diumumkan dalam United Nations Treaty Series UNTS. Tujuannya agar diketahui secara umum adanya perjanjian yang dibuat, dan ini untuk mencegah perjanjian rahasia antara anggota PBB yang mungkin akan membahayakan bagi perdamaian dan keamanan internasional. Dengan dimuatnya perjanjian internasional dalam UNTS, maka masyarakat internasional akan mengetahui perjanjian yang dibuat oleh anggota PBB. 3. Reservasi. Pengertian reservasi ditentukan dalam pasal 2 ayat 1D Konvensi tentang Perjanjian Internasional tahun 1969. Pasal tersebut menentukan reservations means a unilateral statement, however phrased or named, made by a state when signing, ratifying, accepting, approving, or acceding to a treaty whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of a treaty in their application to that state. Berdasarkan ketentuan di atas, maka harus diperhatikan bahwa A. Reservasi merupakan pernyataan sepihak tanpa memperhatikan bentuk dan nama dari pernyataan tersebut untuk tidak terikat atau untuk mengubah ketentuan tertentu dari suatu perjanjian dalam penerapan perjanjian tersebut. B. Pernyataan sepihak tersebut harus dilaksanakan pada saat menandatangani, meratifikasi, atau mengakseptasi suatu perjanjian. Lihat pasal 19 Konvensi Wina tahun 1969. Jadi pernyataan untuk mengadakan reservasi itu harus dikemukakan oleh negara yang akan menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Hal ini perlu demi kepastian hukum. Kepastian hukum ini diperlukan untuk anggota lain dalam hubungan dengan anggota yang menyatakan reservasi. Anggota yang lebih dahulu menjadi anggota dari perjanjian internasional yang bersangkutan dapat menentukan sikapnya apakah akan menyetujui reservasi yang dikemukakan oleh negara baru tersebut itu atau tidak. Berkaitan dengan reservasi ini, Majelis Umum tahun 1951 mendiskusikan masalah reservasi hubungan dengan reservasi pada Konvensi Genocide. Berdasarkan pasal 96 Piagam PBB, Majelis Umum dapat meminta pendapat hukum pada Mahkamah Internasional apakah pada Konvensi Genocide dapat diadakan reservasi. Mahkamah atas permohonan Majelis Umum ini menjawab bahwa reservasi
pada konvensi genocide tidak perlu mendapat persetujuan dari peserta konvensi. Pendapat Mahkamah Internasional, a state which has reservation which has been objected to by one or more of the parties to the genocide but not by the others can be regarded as a part to the convention if the reservation is compatible with the object and purpose of the convention. Pendapat hukum Mahkamah Internasional ini meninggalkan prinsip yang lama yang dikenal sebagai prinsip kebulatan persetujuan dari semua peserta perjanjian, unanimity. Dalam pendapat Mahkamah Internasional itu ada pendapat yang merupakan dissenting opinion yang berpendapat bahwa kebulatan suara merupakan hukum kebiasaan internasional, customary law. Isi dari pendapat hukum Mahkamah Internasional dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Jika suatu negara membuat reservasi dan reservasi itu diizinkan oleh satu atau lebih negara peserta perjanjian, maka negara yang mengajukan reservasi dapat menjadi pihak dalam konvensi jika reservasi sesuai dengan maksud dan tujuan dari konvensi. B. Jika negara yang mengajukan reservasi ternyata reservasinya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan konvensi, maka negara bersangkutan tidak dapat diterima sebagai pihak dalam konvensi. C. Reservasi yang dibuat pada saat penandatanganan suatu konvensi, sedangkan konvensi itu memerlukan ratifikasi untuk dapat berlaku, maka reservasi yang dikemukakan itu baru mempunyai dampak setelah negara yang bersangkutan meratifikasi konvensi tersebut. Reservasi yang dikemukakan pada saat penandatangan dan negara tersebut belum meratifikasinya hanya mempunyai arti sebagai pemberitahuan pada negara peserta perjanjian lainnya tentang sikap negara tersebut. Reservasi yang dibuat oleh negara yang diharapkan akan menandatangani atau ikut serta dalam konvensi namun belum ikut serta, maka reservasi tersebut tidak mempunyai dampak. Jawaban Mahkamah Internasional tentang reservasi pada konvensi genocide hanya terbatas berlaku untuk konvensi genocide. Hal ini disebabkan karena konvensi genocide mempunyai ciri yang khas. Ciri khas dari konvensi genocide adalah A. Kenyataan bahwa apa yang diatur dalam konvensi genocide adalah menghukum tindakan genocide dan itu merupakan prinsip yang diakui oleh bangsa yang beradab dan mengikat negara bahkan tanpa konvensi pun. B. Sebagai konsekuensi dari sifat universal kejahatan genocide. C. Masalah ini merupakan masalah humaniter dan tujuan beradab tanpa memperhitungkan keuntungan atau kerugian negara peserta konvensi. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja bahwa perkembangan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, keinginan untuk menjadikan perjanjian internasional sebagai hukum yang penting dalam hukum internasional positif dengan pengertian sebagainya mungkin permasalahan dalam hukum internasional diselesaikan dengan perjanjian multilateral. Kedua, sistem Pan-Amerika menekankan pada kedaulatan negara dalam turut sertanya negara-negara dalam perjanjian. Hal ini mendapat dukungan dari negara-negara yang baru merdeka dan juga negara-negara sosialis. Walaupun pendapat Mahkamah Internasional dalam konvensi genocide itu hanya berlaku untuk konvensi genocide, namun pendapat tersebut mengemukakan prinsip baru dalam hukum internasional, khususnya tentang reservasi. Berikut ini hal-hal yang penting dalam perkembangan tentang reservasi. A. Konsep tradisional bahwa tidak ada reservasi yang sah tanpa persetujuan dari semua negara peserta sebagaimana telah dicarakan pada saat perundingan, maka hal itu sudah tidak dipersoalkan lagi. B. Kenyataan menunjukkan bahwa pada konvensi seperti konvensi genocide telah memberi pengaruh yang besar pada perkembangan reservasi. Di dalam praktik telah menunjukkan bahwa reservasi yang dibuat oleh suatu negara, konvensi perjanjian multilateral, di mana reservasi telah ditolak oleh negara tertentu, tidak menyebabkan negara tersebut tidak dapat menjadi peserta perjanjian. C. Dalam konvensi sering ditemukan bahwa ada ketentuan-ketentuan dalam konvensi dilarang negara peserta mengadakan reservasi. Larangan mengadakan reservasi itu dihubungkan dengan tujuan dan maksud konvensi. D. Prinsip integritas untuk keutuhan suatu konvensi. Ada kalanya dalam konvensi dinyatakan dengan jelas bahwa boleh diadakan reservasi atau kadang-kadang tidak dinyatakan dengan jelas, tetapi secara diam-diam semua peserta menyetujui untuk adanya reservasi. Dalam konvensi tentang perjanjian internasional, Konvensi Wina tahun 1969, masalah reservasi diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 23. Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh tentang ketentuan reservasi dalam suatu konvensi. Sebagai contoh, dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982, pasal 309 menentukan no reservation or exception may be made to Tahunese Convention unless expressly permitted by other articles of this convention.
Contoh lain di mana konvensi menentukan reservasi diperbolehkan tetapi tidak pada pasal-pasal tertentu konvensi. Pada Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas berlaku pada tanggal 29 Maret 1966 pada pasal 19 menentukan at the terms of signature, ratification, or accession, any state may make reservations to articles of the convention other than Articles 6, 7, 9, 10, 11, and 12. Contoh lain pada konvensi tentang pembatasan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, mulai berlaku pada tanggal 3 September 1981. Pasal 28 ayat 2 menentukan reservation incompatible with the object and purpose of the present convention shall not be permitted. Penarikan kembali reservasi dan keberatan atas reservasi ditentukan dalam pasal 22 Konferensi Wina tahun 1969. Dalam pasal 22 ayat 1 menentukan bila perjanjian tidak menentukan lain, suatu reservasi dapat ditarik setiap saat tanpa persetujuan pihak yang telah menerima reservasi. Penarikan atas reservasi itu dapat dilakukan setiap saat. Ketentuan ini sama dengan asas kedaulatan suatu negara. Negara yang berdaulat mempunyai hak untuk ikut dalam suatu perjanjian dan menyesuaikan kepentingan nasionalnya dengan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, negara yang berdaulat dapat mengajukan reservasi untuk mempunyai hak juga untuk menarik reservasinya. Mungkin setelah menjadi pihak dalam perjanjian internasional dengan mengajukan reservasi, namun setelah berjalan beberapa waktu kepentingan nasional telah berubah, maka reservasi yang pernah diajukan tidak sesuai lagi dengan kepentingan nasionalnya, maka reservasi dapat ditarik kembali. Dalam pasal 22 ayat 2 menentukan bahwa keberatan atas suatu reservasi dapat juga ditarik kembali. Berdasarkan penarikan kembali atas keberatan reservasi dapat diajukan setiap saat. Pasal 22 ayat 3 menentukan kapan penarikan reservasi itu berlaku. Penarikan kembali reservasi itu berlaku setelah pemberitahuan tentang penarikan kembali itu diterima oleh negara peserta perjanjian lainnya. Sedangkan perjanjian kembali penolakan reservasi berlaku ketika setelah pemberitahuan pada pihak negara yang mengajukan reservasi. Dalam pasal 23 ayat 4 menentukan bahwa penarikan kembali suatu reservasi atau keberatan terhadap reservasi harus dilakukan dalam bentuk tertulis. D. Prosedur untuk mengajukan reservasi. Pasal 23 Konvensi Wina tahun 1969 menentukan tentang prosedur reservasi. Menurut pasal 23 ayat 1, penerimaan atau penolakan reservasi harus diajukan secara tertulis. Adanya ketentuan ini untuk menjamin adanya kepastian hukum. Selain itu harus disampaikan kepada peserta perjanjian lainnya atau kepada negara yang berhak untuk menjadi peserta perjanjian. Menurut pasal 102 ayat 1 Piagam PBB, maka setiap perjanjian yang dibuat antara anggota PBB akan diumumkan dalam UNTS. Selain perjanjian itu sendiri, dalam UNTS juga dimuat penerimaan atau penolakan suatu reservasi. Reservasi yang dimuat pada saat negara menandatangani perjanjian internasional, sedangkan perjanjian itu memerlukan ratifikasi, maka reservasi harus dinyatakan kembali pada saat negara tersebut meratifikasi perjanjian dan reservasi tersebut harus menyatakan reservasi. Dan reservasi tersebut harus secara resmi dikonfirmasikan oleh negara yang menyatakan reservasi. Dalam hal seperti ini, maka reservasi harus dianggap sudah dibuat pada tanggal dibuatnya konfirmasi tersebut. Pasal 23 ayat 2 Konvensi Wina tahun 1969. Suatu penolakan atau penerimaan reservasi yang dibuat sebelum adanya konfirmasi reservasi tersebut dengan sendirinya tidak memerlukan konfirmasi. Pelaksanaan dan penafsiran perjanjian internasional. Kewajiban untuk melaksanakan perjanjian internasional, setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan etikat baik. Asas ini dikenal sebagai asas Pacta Sunt Servanda. Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan etikat baik. Ini merupakan prinsip umum hukum. Prinsip ini ditentukan pada pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969. Dalam perumusan pasal 26 itu dijelas bahwa prinsip Pacta Sunt Servanda sangat erat kaitannya dengan prinsip itikat baik. Bahwa ada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dan yang dituangkan dalam perjanjian internasional Pacta Sunt Servanda, dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dalam perjanjian internasional, selain prinsip Pacta Sunt Servanda juga dikenal prinsip free consent, kebebasan atau asas kebebasan berkontrak. Maksudnya, para pihak yang akan membuat perjanjian internasional didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, artinya bahwa para pihak bebas mengemukakan apa yang menjadi kehendaknya dan tidak boleh ada tekanan.
Bila ada tekanan, maka akan mengakibatkan gagalnya atau tidak sahnya perjanjian tersebut. Juga dikenal prinsip pacta tertis nec nocen nec prosunt, yang artinya suatu perjanjian internasional hanya memberi hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Artinya pihak ketiga di luar pihak dalam perjanjian tersebut tidak dibebani kewajiban, kecuali bila pihak ketiga menyetujui itu. Pasal 34 Konvensi Wina tahun 1969. Dikenal juga prinsip non-retroaktif, artinya kaidah hukum tidak berlaku surut. Hal ini dinyatakan pada pasal 28 Konvensi Wina tahun 1969. Menurut pasal 28 tersebut, jika ditentukan lain dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian tidak berlaku surut. Artinya, bila dalam perjanjian itu dimaksudkan bahwa perjanjian dapat berlaku surut, maka perjanjian itu akan berlaku surut. Wilayah teritorial berlakunya perjanjian internasional. Pasal 29 menentukan bahwa perjanjian akan mengikat para pihak di semua wilayahnya, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian tersebut. Pada masa masih maraknya kolonialisme, maka perjanjian yang dibuat oleh pemerintah kolonial sering mencantumkan klausula bahwa perjanjian tersebut juga berlaku untuk wilayah koloninya. Setelah Indonesia menjadi pihak dalam hukum laut tahun 1982 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, maka dalam perumusan tentang teritorial dalam perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia dengan pihak lain dirumuskan sebagai berikut. Istilah Indonesia meliputi wilayah Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam undang-undangnya. Bila pihak lain dalam perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dengan pihak lain menghendaki perumusan yang lebih jelas, maka dipakai perumusan sebagai berikut. Istilah Indonesia meliputi wilayah Republik Indonesia seperti yang dirumuskan dalam undang-undangnya dan bagian landas kontinen dan laut sekitarnya yang berbatasan atas nama Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak berdaulat atau hak-hak lainnya sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Bila pihak peserta perjanjian belum menjadi anggota peserta dari Konvensi Hukum Laut 1982, maka perumusannya sebagai berikut. Istilah Indonesia meliputi wilayah Republik Indonesia seperti yang dirumuskan dalam undang-undangnya dan bagian landas kontinen dan laut sekitarnya yang berbatasan atas mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak berdaulat atau hak-hak lainnya sesuai hukum internasional. 3. Kewajiban untuk melaksanakan perjanjian internasional kaitannya dengan hukum nasional. Dalam konvensi ditentukan bahwa satu pihak tidak dapat menggunakan alasan untuk tidak menjalankan kewajibannya karena didasarkan pada hukum nasionalnya. Pasal 27 Konvensi Wina tahun 1969. Ketentuan dalam pasal 27 konvensi ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan pasal 46 konvensi. Pasal 46 konvensi mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam hukum nasional mengenai wewenang untuk membuat perjanjian. Dalam ketentuan itu diatur suatu negara dapat mengemukakan bahwa kesepakatannya untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional itu ternyata melanggar suatu ketentuan dari hukum nasionalnya mengenai wewenang untuk membuat perjanjian, kecuali bila pelanggaran itu jadi secara terang-terangan dan menyangkut aturan dalam hukum nasionalnya yang penting dan mendasar. Ayat 1. Pasal 46 ini mempersoalkan tentang keabsahan atau keterikatan suatu negara di mana pada waktu pembuatan ternyata melanggar ketentuan hukum nasionalnya, sedangkan pasal 27 mengenai kegagalan suatu negara untuk menepati perjanjian dalam perjanjian dengan menggunakan alasan hukum nasionalnya. 4. Perjanjian internasional dan negara pihak ketiga. Peraturan umum menentukan bahwa perjanjian internasional hanya berlaku bagi para pihak dan tidak ada hak atau kewajiban yang dibebankan pada pihak ketiga. Tetapi ada pengecualian untuk aturan umum itu yang diatur secara detail dalam pasal 35 sampai pasal 37 Konvensi Wina. Suatu pengecualian dari prinsip umum itu dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 6 Piagam PBB yang menentukan, "The organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with this principle so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security." Pasal 22 ayat 6 Piagam PBB itu memberikan kewajiban bahwa negara yang bukan anggota PBB harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Piagam PBB apabila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional. Jadi menurut pasal 2 ayat 6 Piagam PBB menegaskan bahwa kewajiban bagi negara bukan anggota PBB akan bertindak sesuai dengan polisi PBB. Jadi pada prinsipnya perjanjian hanya berlaku bagi para pihak. Pengecualian dapat terjadi. A. Perjanjian dapat berlaku bagi pihak ketiga atas persetujuan mereka. Hal ini diatur pada pasal 35 Konvensi Wina tahun 1969. B. Hak pihak ketiga dapat timbul dari perjanjian tersebut, di mana
Dalam perjanjian ditegaskan bahwa perjanjian memberikan hak pada pihak ketiga. Hal ini diatur dalam pasal 36 Konvensi Wina tahun 1969. Sebagai contoh, dalam perjanjian yang memasukkan klausul most favored nation yang biasanya ada dalam perjanjian perekonomian. Klausula ini menentukan bahwa keuntungan yang dinikmati oleh peserta perjanjian akan dinikmati juga oleh pihak ketiga. Sebagai contoh, bila negara A dan negara B membuat perjanjian dengan adanya klausula most favored nation, di mana negara memberi hak khusus oleh B, diberi hak khusus oleh B, negara B. Sebaliknya B juga diberi hak khusus oleh A, maka hak tersebut akan dinikmati juga oleh C, negara ketiga. Biasanya klausula ini dipakai dalam perjanjian perdagangan, misalnya untuk menciptakan perdagangan bebas. Pemberian hak pada pihak ketiga dalam suatu perjanjian internasional, kewajiban tersebut dapat ditarik kembali. Pasal 37 Konvensi Wina tahun 1969. Ada kemungkinan bahwa aturan dalam perjanjian internasional itu mengikat pada pihak ketiga berdasarkan hukum internasional, kebiasaan internasional. Pasal 38 Konvensi Wina tahun 1969. 5. Penafsiran suatu perjanjian internasional. Bila suatu perjanjian sudah cukup jelas, maka tidak diperlukan adanya penafsiran. Bila ada perbedaan pendapat antara pihak peserta perjanjian, maka timbullah kepentingan untuk mengadakan penafsiran atas perjanjian tersebut. Menurut pasal 31 ayat 1, maka perjanjian internasional harus ditafsirkan dengan itikat baik. Ada beberapa cara yang dikenal dalam penafsiran. A. Penafsiran sesuai dengan kehendak para pihak perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam laporan tentang pembuatan perjanjian tersebut, sehingga diketahui apa yang dimasukkan dalam pasal tersebut dan dalam perjanjian itu. B. Perjanjian yang didasarkan pada gramatikal. Yang dimaksudkan adalah pengertian yang wajar atas suatu istilah yang dipakai dalam perjanjian tersebut. C. Penafsiran didasarkan pada objek atau tujuan suatu perjanjian internasional. Dalam hal ini, jika ada ketentuan yang kurang jelas, harus dilihat dalam rangka apa yang menjadi objek dan tujuan dari penelitian tersebut. D. Penafsiran berdasarkan pengertian yang masuk akal dan konsisten. Dalam penafsiran ini yang dimasukkan bahwa ketentuan yang kurang jelas harus ditafsirkan dengan masuk akal dan konsisten dengan bagian-bagian yang lain dalam perjanjian. E. Penafsiran berdasarkan prinsip efektif, yaitu dalam penafsiran harus dilihat perjanjian internasional itu secara menyeluruh, sehingga perjanjian itu menjadi efektif dan berguna. F. Yang dimaksud dengan bahan ekstrinsik adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat laporan, penjelasan, persetujuan, dan perjanjian yang tidak masuk menjadi bagian dari perjanjian internasional tersebut. Untuk mengeliminir adanya penafsiran dalam suatu perjanjian, maka perjanjian internasional biasanya dilengkapi dengan protokol, final act, annex, atau proses verbal yang melengkapi perjanjian bersangkutan untuk menerangkan hal-hal yang kurang jelas atau menjelaskan lebih rinci hal-hal yang kurang jelas. Protokol, final act, atau annex, proses verbal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian internasional yang bersangkutan. F. Aksesi dan adesi, accession and adhesion. Aksesi adalah dilakukan suatu negara yang akan ikut serta dalam perjanjian internasional, namun negara tersebut bukan negara penandatangan perjanjian internasional tersebut waktu perjanjian itu dibuat. Aksesi dilakukan dengan mendeposit persyaratan yang diperlukan yang ditentukan dalam perjanjian internasional. Jika perjanjian tersebut menghendaki ada aksesi harus dilaksanakan dengan menyerahkan dokumen ratifikasi, maka dokumen ratifikasi harus diserahkan oleh negara yang akan mengadakan aksesi. Adesi adalah aksesi dengan hanya menyetujui bagian tertentu dari suatu perjanjian internasional atau hanya akan ikut untuk prinsip-prinsip tertentu. G. Revisi perjanjian internasional. Suatu perjanjian bila para pihak menyetujui, maka perjanjian itu akan diadakan revisi karena adanya perkembangan baru yang mengharuskan perjanjian internasional itu akan direvisi untuk menyesuaikan perjanjian tersebut dengan perkembangan baru. Perjanjian internasional hanya bisa diubah pada prinsipnya hanya kalau para pihak menghendakinya. Revisi perjanjian internasional sama dengan amandemen atau modifikasi. Masalah adanya pertentangan antara perjanjian yang baru dengan perjanjian yang lama. Dalam hal adanya perjanjian baru yang mengatur masalah yang sama dengan perjanjian lama, maka timbul masalah mana yang diprioritaskan. Hal ini akan berlaku prinsip bahwa ketentuan hukum yang ditentukan belakangan akan diprioritaskan daripada ketentuan hukum yang ditetapkan lebih dahulu. Kecuali ada ketentuan bahwa ketentuan yang ditentukan lebih dahulu melarang ditentukannya ketentuan baru. Ribet. Sebagai contoh, pasal 103 Piagam PBB yang menentukan bahwa bila ada pertentangan antara kewajiban-kewajiban dari anggota-anggota PBB menurut Piagam dan kewajiban-kewajiban mereka menurut suatu perjanjian internasional, maka yang berlaku adalah kewajiban-kewajiban mereka menurut Piagam PBB.
Tidak sahnya suatu perjanjian berakhirnya dan penangguhan suatu perjanjian. 1. Tidak sahnya suatu perjanjian. Tidak sahnya suatu perjanjian jika perjanjian itu dibuat ternyata telah melanggar atau suatu ketentuan dalam hukum nasionalnya, di mana pelanggaran itu atas suatu aturan atau dalam hukum nasional yang sangat penting. Pasal 46 Konvensi Wina tahun 1969. Karena adanya kekeliruan error dari perjanjian. Kekeliruan hanya dapat membatalkan suatu perjanjian apabila kekeliruan tersebut menyangkut unsur pokok dari perjanjian. Lihat pasal 46 Konvensi Wina tahun 1969. Namun kekeliruan yang terjadi karena redaksi dari suatu naskah tidak mempengaruhi keabsahan dari perjanjian tersebut. Pasal 48 ayat 3 Konvensi Wina tahun 1969. C. Kecurangan, fraud. Ditentukan dalam pasal 49 Konvensi Wina tahun 1969 di mana bila ada suatu negara menjadi peserta dari suatu perjanjian internasional didasarkan pada kecurangan oleh pihak lain, maka negara yang bersangkutan berdasarkan kecurangan itu dapat meminta untuk membatalkan perjanjian tersebut. D. Kelicikan yang dilakukan oleh wakil negara, corruption. Jika suatu negara menyepakati suatu perjanjian internasional yang telah diperoleh dengan cara yang licik melalui wakilnya, baik langsung atau tidak langsung dari pihak peserta lainnya, maka negara yang diliciki dapat meminta pembatalan perjanjian didasarkan atas dasarnya kelicikan tadi. Lihat pasal 50 Konvensi Wina tahun 1969. Paksaan yang dilakukan oleh wakil negara, coercion. Kesepakatan untuk membuat perjanjian internasional yang diperoleh dengan cara kekerasan terhadap wakil negara melalui ancaman, maka perjanjian itu tidak akan mempunyai kekuatan hukum. Pasal 51. Sebelum Perang Dunia Pertama, menurut hukum kebiasaan internasional, maka tidak ada batasan tentang penggunaan hak negara untuk mengadakan perang. Sebagai konsekuensinya, suatu perjanjian yang dipaksakan atau karena adanya kekerasan merupakan perjanjian yang sah, seperti halnya perjanjian lainnya. Setelah Perang Dunia Pertama, di mana ada kecenderungan bahwa agresi merupakan tindakan yang ilegal dan bahwa perjanjian internasional yang dibuat oleh agresor adalah tidak sah. Ini diatur dalam pasal 52 Konvensi Wina tahun 1969. Keputusan pasal 52 ini dianggap sebagai hukum modern law. Pasal 52 ini adalah sejalan dengan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan. Ketentuan dalam pasal 2 ayat 4 menentukan yang dimaksud dengan larangan penggunaan kekerasan ini harus diartikan meliputi tekanan dalam politik dan ekonomi, seperti halnya penggunaan kekuatan militer. Oleh karenanya, perjanjian yang dibuat yang didasarkan atas tekanan politik dan ekonomi adalah batal. Perjanjian yang bertentangan dengan jus cogens. Suatu perjanjian internasional tidak berlaku bila perjanjian tersebut bertentangan dengan jus cogens. Pasal 53 Konvensi Wina tahun 1969. Pasal 53 menentukan treaties conflicting with a peremptory norm of general international law, jus cogens. A treaty is void if the time of its conclusion is conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by international community of states as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character. Jadi perjanjian internasional menjadi tidak berlaku bila di saat pembuatannya bertentangan dengan norma imperatif hukum internasional umum, peremptory norm of general international law. Norma ini telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional dan keseluruhannya sebagai norma yang tidak dapat diganti kecuali dengan norma hukum baru yang mempunyai sifat yang sama. Ketentuan pasal 53 ini disebut di ketentuan tentang jus cogens. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan jus cogens? Definisi yang diberikan oleh E.M. Sinclair dengan mengutip pendapat Sui memberikan definisi sebagai berikut. The body of those general rules of law whose non-observance may after the very essence of the legal system to which they belong to such an extent that subject of law may not, under pain of absolute nullity, depart from them in virtue particular agreements. Dari definisi tadi dapat dikata bahwa jus cogens adalah sifat umumnya dan alami dan dapat diterapkan dalam semua sistem hukum.
Pendapat M.C. Nair yang dikutip oleh T.O. Elias. There are, however, many rules of customary international law which stand in a higher category and which cannot be set aside or modified by contracting state. It is easier to illustrate these rules than to define them. They are rules which have accepted, either expressly by treaty or tacitly by custom, as being necessary to protect the public interest of the society of states or to maintain the standards of public morality recognized by them. For instance, piracy is stigmatized by customary international law as a crime, in the sense of the pirate is regarded as hosts humanly generous and can lawfully be punished by any state into whose hand he may fall. Jadi menurut M.C. Nair, banyak aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional yang kategorinya lebih tinggi dan yang tidak dapat dikesampingkan atau diperbarui oleh pihak peserta perjanjian. Lebih mudah untuk memberikan ilustrasi dari pihak memberikan definisi. Itu adalah aturan-aturan yang telah diterima. Apakah dinyatakan dalam perjanjian atau ada dalam hukum kebiasaan? Yang sangat penting untuk dilindungi karena merupakan kepentingan umum dalam masyarakat untuk mempertahankan yang diakui sebagai moralitas publik. Sebagai contoh, bajak laut dalam hukum kebiasaan internasional diakui sebagai kejahatan dan dalam arti setiap negara yang menangkapnya dapat menghukumnya. Menurut Sabtai Rosen mengatakan bahwa untuk pertama kalinya konsep jus cogens dalam dampaknya pada hukum perjanjian diadakan hukum positif, yaitu pasal 53 ayat 64 dan pasal 71 Konvensi Wiener tahun 1969. Pasal 64 menentukan if a new peremptory norm of general international law emerge, any existing treaty which is in conflict with that norm besides void and terminated. Jadi jika norma baru yang sudah baku dalam hukum internasional timbul, maka setiap perjanjian yang ada yang bertentangan dengan norma tersebut menjadi tidak berlaku lagi dan berakhir. Pasal 71 mengatur consequences of the validity of the treaty which conflicts with a peremptory norm of general international law. 1. In the case of treaty which is void under Article 53, in the parties shall a. Eliminate as far as possible the consequences of any act performed in reliance on any provisions which conflicts with the peremptory norm of general international law, and b. Bring the mutual relations into conformity with the peremptory norm of general international law. 2. In the case of treaty which becomes void and terminates under Article 64, the termination of the treaty a. Releases the parties from any obligation further to perform the treaty. B. Does not affect any right, obligation, or legal situation of the parties created through the execution of the treaty prior to its termination, provided that those rights, obligations, or situations may thereafter maintained only to the extent that their maintenance is not in itself in conflict with the peremptory norm of general international law. Pasal 71 mengatur tidak sahnya suatu perjanjian internasional yang bertentangan dengan norma yang sudah berlaku dalam hukum internasional umum. A. Dalam satu perjanjian yang batal menurut pasal 53, para pihak harus satu sejauh mungkin menghilangkan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan sesuatu ketentuan yang bertentangan dengan norma yang sudah berlaku dalam hukum internasional umum. Dan 2. Membawa hubungan mereka satu sama lain sesuai dengan norma yang baku dalam hukum internasional umum. B. Dalam hal perjanjian yang menjadi batal dan berakhir menurut pasal 64 berakhirnya perjanjian. 1. Melepaskan para pihak dari setiap kewajiban dan selanjutnya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. 2. Tidak berpengaruh terhadap suatu hak, kewajiban, dan situasi hukum dan para pihak yang timbul melalui perjanjian sebelum berakhir, dengan pengertian bahwa semua hak, kewajiban, atau keadaan sesudah itu hanya bisa diurus sejauh mana pengurusan itu sendiri tidak bertentangan dengan norma yang sudah baku dalam hukum internasional umum. Dalam Konvensi Wiener tidak diberikan penjelasan apa saja yang termasuk jus cogens. Menurut M.C. Nair Commission,
Komision berpendapat lebih baik tidak memberikan definisi apa ataupun menyebutkan satu persatu apa yang dimaksud dengan jus cogens. Lebih baik memberikan perumusan umum bahwa suatu perjanjian batal jika itu bertentangan dengan jus cogens, atau silakan isinya ditentukan dalam praktik negara-negara dan jurisprudensi dalam peradilan internasional. Namun beberapa anggota komisi mengatakan dapat memberikan contoh untuk aturan jus cogens, seperti misalkan penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam piagam PBB, atau tindakan yang merupakan kejahatan internasional atau praktik perdagangan budak, pembajakan laut, genocide, tindakan yang nyata-nyata dilarang oleh hukum internasional. Ada juga yang menambahkan pelanggaran hak-hak dasar dari persamaan derajat negara atau self-determination. Namun komisi tetap tidak memberikan contoh. Menurut E.M. Sinclair menyebutkan bahwa komisi memberikan 3 contoh jus cogens. A. Perjanjian yang menyebutkan suatu tindakan penggunaan kekerasan yang ilegal yang bertentangan dengan piagam PBB. B. Suatu perjanjian yang menyebutkan adanya perwujudan dari suatu tindakan kejahatan menurut hukum internasional. C. Suatu perjanjian yang menyebutkan adanya tindakan seperti perdagangan budak, bajak laut, atau genocide. Dalam konvensi tetap tidak ada ketentuan yang memberikan contoh. 2. Akibat tidak sahnya suatu perjanjian internasional, prosedur yang harus ditempuh untuk tidak memperlakukan, mengakhiri, menarik diri, atau menunda pekerjaannya suatu perjanjian ditentukan dalam pasal 65 sampai 68 Konvensi Wina tahun 1969. Ditentukan bahwa pihak yang menyatakan bahwa perjanjian tidak sah harus dengan pemberitahuan pada pihak serta perjanjian lainnya dan memberikan jangka waktu untuk memberikan keberatan sebelum mengambil tindakan. Jika ada keberatan dan jika penyelesaiannya tidak tercapai dalam waktu 12 bulan pada waktu penolakan dikemukakan, maka para pihak dapat mengajukan sengketa pada Mahkamah Internasional atau berdasarkan kesepakatan dapat mengajukan dengan jalan arbitrasi atau dapat menggunakan prosedur melalui komisi konsiliasi yang ditetapkan berdasarkan aneks dari konvensi dengan mengajukan permohonan mengenai sengketa tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB pasal 66 Konvensi Wina tahun 1969. Berhentinya suatu perjanjian. 1. Berakhirnya perjanjian karena sesuai dengan maksud dari peninjauan perjanjian itu sendiri. Dalam perjanjian biasanya ada ketentuan tentang berhentinya suatu perjanjian atau ketentuan tentang penarikan diri. Kadang dalam perjanjian internasional ada ketentuan bahwa perjanjian secara otomatis berakhir setelah waktu tertentu atau karena suatu kejadian tertentu terjadi. Kadang ada ketentuan yang dalam perjanjian yang menentukan bahwa para pihak bisa memilih menarik diri setelah waktu tertentu. Karena kehendak para pihak. 2. Pasal 54B menentukan bahwa para pihak dapat untuk menghentikan perjanjian setiap saat berdasarkan kesepakatan para pihak. Harus diingat juga bahwa suatu perjanjian dapat berakhir hanya dengan cara yang sama pada saat perjanjian dibuat. Jika perjanjian itu dibuat harus dengan ratifikasi, maka perjanjian itu berhenti harus dengan ratifikasi juga. Ada kalanya perjanjian itu berhenti karena hubungan antara para pihak telah menentukan bahwa mereka tidak menghendaki bahwa perjanjian itu akan berlaku lebih lama. 3. Pemutusan atau berakhirnya suatu perjanjian yang tidak dimuat dalam perjanjian. Dalam hal perjanjian tidak memuat tentang pemutusan atau berakhirnya suatu perjanjian, maka jika para pihak mengakui adanya kemungkinan untuk memutuskan atau menghentikan perjanjian, maka hal ini dapat dipakai sebagai alasan untuk memutuskan atau menghentikan perjanjian. Hal untuk memutuskan atau menarik diri bisa secara implisit terjadi karena sifat dari perjanjian tersebut. Pasal 56 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1969. Para pihak yang ingin menghentikan atau menarik diri dari perjanjian internasional yang karena sifat dari perjanjian internasional harus memberitahukan sekurang-kurangnya 12 bulan. Pasal 56 ayat 2 Konvensi Wina tahun 1969. 4. Berakhirnya atau penundaan suatu perjanjian sebagai konsekuensi adanya pelanggaran. Dalam perjanjian internasional bilateral, bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak lain dapat meminta pengakhiran perjanjian atau penundaan berlakunya perjanjian sebagaimana atau seluruhnya, sebagian atau seluruhnya karena adanya pelanggaran. Dalam perjanjian multilateral, maka bila ada pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak, maka memberikan hak pada pihak lainnya dengan persetujuan bulat untuk menangguhkan bekerjanya, seluruhnya atau sebagian, atau mengakhiri perjanjian. Dalam hubungannya antara mereka sendiri dengan negara yang melakukan pelanggaran atau di antara mereka semua.
Pihak yang menderita akibat pelanggaran tersebut dapat mengajukan penundaan atau mengakhirinya perjanjian tersebut seluruhnya atau sebagian dalam hubungannya dengan pihak yang melakukan pelanggaran. Pihak yang melakukan pelanggaran dapat mengajukan penundaan atau mengakhiri sebagian atau seluruhnya perjanjian di mana pelanggaran tersebut sebagai dasarnya dalam hubungannya dengan pihak peserta lainnya. Yang dianggap pelanggaran adalah saat A. Penolakan perjanjian yang tidak diberikan sanksi oleh konvensi. B. Pelanggaran terhadap ketentuan yang penting untuk memenuhi maksud dan tujuan perjanjian. Ketentuan dalam pelanggaran perjanjian baik multilateral maupun bilateral tidak dapat diterapkan pada perjanjian yang memberikan perlindungan orang perorangan yang termuat dalam perjanjian yang memuat ketentuan yang bersifat kemanusiaan khususnya terhadap ketentuan-ketentuan yang melarang setiap bentuk pembatasan terhadap orang yang dilindungi oleh perjanjian. Lihat pasal 60 Konvensi Wina tahun 1969. 5. Tidak memungkinkannya melaksanakan perjanjian. Salah satu pihak dapat menggunakan alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian bila ketidakmungkinan untuk melaksanakan perjanjian itu. Ketidakmungkinan ini disebabkan lenyapnya objek yang sangat diperlukan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Namun, bila ketidakmungkinan ini sifatnya hanya sementara, maka hanya bisa untuk meminta penangguhan perjanjian. Ketidakmungkinan melaksanakan perjanjian tersebut tidak bisa sebagai dasar untuk meminta pengakhiran atau penundaan perjanjian. Jika ketidakmungkinan itu disebabkan karena pelanggaran yang dilakukannya, baik mengenai kewajiban menurut perjanjian atau kewajiban internasional, dan ini dinilai oleh pihak lainnya. Lihat pasal 61 Konvensi Wina tahun 1960. 6. Perubahan yang mendasar. Rebus sixtantibus. Setiap perjanjian akan tetap berlaku selama keadaan tetap sebagaimana keadaan waktu perjanjian itu dibuat. Jika keadaan tetap sebagaimana keadaan waktu perjanjian itu dibuat, maka negara peserta perjanjian tidak mempunyai alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian tersebut. Namun dalam hukum internasional dikenal asas rebus sixtantibus sebagaimana diatur dalam pasal 64 Konvensi Wina tahun 1962. Pasal 62 Konvensi Wina menentukan fundamental change of circumstances. 1. A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty and which was not foreseen by the parties may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty unless a. The existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty, and B. The effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty. 2. A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from a treaty. A. If the treaty establishes a boundary, or B. If the fundamental change is the result of the breach by the party invoking it either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty. 3. Bahasa Inggris mulu. If under the foregoing paragraphs, a party may invoke a fundamental change of circumstances as a ground for terminating or withdrawing from a treaty, it may also invoke the change as a ground for suspending the operation of the treaty. Jadi menurut pasal 62, suatu perubahan yang mendasar yang telah terjadi pada waktu perjanjian ini dibuat dan yang tidak diduga oleh para pihak tidak dapat dimintakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian kecuali A. Keadaan-keadaan tersebut merupakan dasar pokok bagi kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan B. Pengaruh dari perubahan tersebut sama sekali untuk mengubah kewajiban-kewajiban yang masih belum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian tersebut. A. Suatu perubahan keadaan yang mendasar tidak boleh dimintakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian. 1. Jika perjanjian tersebut untuk menentukan perbatasan, atau 2. Jika perubahan yang mendasar itu merupakan hasil dari pelanggaran oleh pihak yang memintanya, baik dari kewajibannya menurut perjanjian itu maupun suatu kewajiban internasional lainnya yang dimiliki oleh pihak perjanjian lainnya. B. Jika menurut paragraf sebelumnya
Sesuatu pihak bisa meminta perubahan keadaan yang mendasar sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian. Pihak tersebut bisa juga meminta perubahan itu sebagai dasar untuk menunda bekerjanya perjanjian tersebut. Sebelum Konvensi Wina mengatur ketentuan yang ada dalam pasal 62 ini, memang banyak pendapat tentang doktrin rebus sic stantibus yang memungkinkan memungkinkan peserta perjanjian secara sepihak mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian karena adanya perubahan yang fundamental atau mendasar. Menurut Jenal Sidik Suraputra, mengenai status rebus sic stantibus dalam hukum internasional, tidak terdapat kesamaan pendapat di antara para pakar hukum internasional. Sebagian besar dari para pakar hukum internasional berpendapat meskipun tidak ada kesepakatan, paling tidak rebus sic stantibus sebagai suatu prinsip telah diakui sebagai moral internasional dan sebagai kebijakan pemerintah suatu negara. Namun menurut Sidik Suraputra, selanjutnya dikatakan tidak semua pakar hukum internasional meragukan kedudukan doktrin rebus sic stantibus dalam hukum internasional. Sebagai contoh, H. Lauterpacht berpendapat bahwa rebus sic stantibus adalah suatu prinsip hukum dan bukan suatu moral positif. Lauterpacht menyatakan, the application of the doctrine of rebus sic stantibus in its jurisdiction aspect is essentially a legal matter. The circumstances that it involves, the consideration of facts, does not, of course, of its characters. Karena tidak adanya kesepakatan dari para pakar, maka masalah rebus sic stantibus ini selalu jadi masalah. Dengan diterimanya perumusan pasal 62 dari Konvensi Wina tahun 1969, agak memberikan solusi tentang perubahan yang mendasar dari suatu perjanjian untuk menjadi dasar dari pengakhiran atau penarikan diri dari suatu perjanjian. Walaupun Konvensi Wina tidak memakai perumusan rebus sic stantibus, tetapi menggunakan istilah fundamental change of circumstances. Sebelum ketentuan dalam Konvensi Wina sebagaimana ditentukan dalam pasal 62 ayat 62 ada kasus yang diputuskan oleh PCIJ, yaitu kasus Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex tahun 1932 antara Prancis dan Swiss. Masalah ini dimulai pada Kongres Wina yang mengakhiri kekuasaan Napoleon pada tanggal 20 Maret 1815. Dalam kongres tersebut ada deklarasi yang dibuat oleh peserta kongres tetapi tidak termasuk Swiss tentang kenetralan negara Swiss. Salah satu penetapan adalah wilayah distrik Gex yang terletak antara perbatasan Prancis-Swiss dan berada di wilayah Prancis. Dan ini berbatasan langsung dengan wilayah Jenewa yang merupakan suatu unit ekonomi tersendiri, single economic unit. Ini yang harus diperhatikan bahwa Jenewa tergantung pada distrik Gex untuk suplai makanan dan keperluan lainnya. Dalam deklarasi tersebut, Prancis tidak akan mengenakan pajak terhadap barang-barang yang melewati perbatasan untuk ke Swiss dari distrik Gex. Pada tanggal 20 November 1815 oleh peserta Kongres Wina dinyatakan netralitas Swiss. Demikian pula atas distrik Savoy yang semula adalah wilayah Sardinia telah menjadi wilayah Prancis. Daerah ini berbatasan dengan Swiss di mana aturan tentang pembebasan pajak berlaku juga di distrik ini. Sebagai akibat berakhirnya Perang Dunia I, Prancis ingin mengakhiri zona bebas biaya dengan alasan zona tersebut telah lenyap. Untuk itu, Prancis mempergunakan pasal 135 Perjanjian Versailles tahun 1919, perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, di mana pihak peserta perjanjian tersebut termasuk Prancis, tetapi Swiss bukan peserta, sepakat bahwa zona bebas bea sudah tidak konsisten dengan keadaan saat itu. Swiss dan Prancis kemudian mengadakan kesepakatan mengenai status daerah tersebut. Kesepakatan yang berbentuk agreement itu menurut hukum Swiss harus diratifikasi oleh Parlemen Swiss dan disetujui dengan referendum oleh rakyat Swiss. Parlemen Swiss telah menyetujui, tetapi referendum rakyat Swiss menolaknya. Oleh karenanya, Prancis akan menghapuskan zona bebas bea itu secara unilateral. Swiss menolak dan akhirnya Prancis dan Swiss sepakat untuk membawa kasus ini ke PCIJ. Pertanyaan pada court, apakah pasal 435 Perjanjian Versailles telah mencoba mencabut zona bebas bea ataukah Swiss mempunyai kewajiban untuk mencabut status zona tersebut? Keputusan Mahkamah bahwa pasal 435 Perjanjian Versailles tidak mengikat Swiss karena Swiss bukan peserta Perjanjian Versailles tersebut, kecuali jika eksistensi perjanjian tersebut disetujui oleh Swiss. Swiss dengan nota dari Dewan Federalnya tanggal 5 Mei 1919 menyatakan
tidak menyetujui penghapusan sistem zona bebas sebagaimana dikehendaki Prancis, di mana menurut Swiss sistem zona bebas telah memberikan pada wilayah tetangga suatu keuntungan adanya suatu rejim yang sangat cocok untuk letak geografis dan keadaan ekonomi yang telah baik dijalankan. Putusan PJIJ menghindari penggunaan perumusan rebus sic stantibus untuk menyelesaikan berdasarkan penafsiran perjanjian. Menurut Theo Elias, that the theory of an implied term be rejected and that the doctrine be formulated as an objective rule of law according to which, on grounds of equity and justice, a fundamental change of circumstances might certain cases be invoked as a ground terminating or withdrawing from a treaty. Jadi teori ketentuan implisit ditolak dan doktrin diformulasikan sebagai perumusan hukum objektif yang didasarkan pada kelayakan dan keadilan. Suatu perubahan yang mendasar dapat ditolak pada kasus tertentu sebagai dasar dari pengakhiran atau penarikan diri dari suatu perjanjian. Setelah masalah rebus sic stantibus diperbincangkan dengan antara ahli hukum internasional, ada yang setuju dan ada yang menolak. Maka pada waktu berlangsungnya konferensi Wina yang membicarakan tentang hukum perjanjian, akhirnya disetujui perumusan yang terdapat dalam pasal 62 Konvensi Fundamental Change of Circumstances atau perubahan keadaan yang mendasar. Setelah konvensi Wina berlaku, ada kasus hubungan dengan masalah rebus sic stantibus, diantaranya kasus Fisheries Jurisdiction case antara Inggris dan Islandia pada tahun 1974 yang diputus oleh Mahkamah Internasional atau ICJ. Duduk perkara, setelah konferensi hukum laut tahun 1958, Islandia mengeluarkan deklarasi bahwa wilayah perikanan eksklusif Islandia adalah 12 mil. Atas deklarasi ini, Inggris menyatakan protes dan melindungi kapal ikan trawl Inggris yang menangkap ikan di laut bebas dalam zona yang disebut dengan Cold War. Tahun 1961 Inggris menyetujui dengan Cold War, menyetujui dengan mengadakan pertukaran nota tentang klaim Islandia dengan tahap waktu 3 bulan. Pertukaran nota tersebut mengatakan bahwa Islandia dapat meneruskan Althing Resolusi tanggal 5 Mei tahun 1959 sehubungan dengan perpanjangan wilayah yurisdiksi perikanan sekitar Islandia. Tetapi Islandia akan memberitahu Inggris dalam jangka 6 bulan akan adanya perpanjangan yurisdiksi perikanan. Dan bila timbul sengketa akan hal itu, akan diserahkan ke Mahkamah Internasional. Tahun 1971 Islandia memberitahu akan keinginannya memperluas wilayah eksklusif perikanan sejauh 50 mil. Ini akan selebar wilayah continental shelf. Sekali lagi Inggris protes dan pada bulan April 1972 membuat aplikasi ke Mahkamah Internasional untuk menetapkan sengketanya berdasar pertukaran nota. Juli tahun 1972 Islandia membuat regulasi yang akan melaksanakan maksud perpanjangan wilayah eksklusif perikanannya pada bulan September. Reaksi dari Inggris atas ketentuan ini ialah Inggris menolak dan pada bulan Agustus mengajukan kasusnya ke mahkamah dan Islandia diminta untuk menahan diri untuk tidak melaksanakan regulasi 1972 dan Inggris diminta untuk membatasi penangkapan ikan sampai 170.000 ton. Ketika Islandia mengabaikan perintah dari mahkamah, Inggris sekali lagi melindungi nelayannya dalam Cold War yang kedua. Pada November 1973 telah ada interim agreement di mana disepakati trawlers Inggris boleh menangkap ikan di wilayah 50 mil zona perikanan Islandia sebanyak 130.000 ton untuk waktu tiap 2 tahun. Pada Februari 1973 mahkamah telah menentukan bahwa mahkamah mempunyai yurisdiksi untuk mendengarkan permohonan untuk menyelesaikan masalah yurisdiksi perikanan. Antara Inggris dan Islandia. Mahkamah setelah mempelajari kasus ini, pendapat mahkamah, jika pendapat Islandia yang mengatakan bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar dalam teknik penangkapan ikan di sekitar perairan laut Islandia,
Perubahan ini mungkin menjadi relevan untuk memutuskan merit tentang sengketa dan Mahkamah Internasional membutuhkan untuk mempelajari isi dari setiap tahap bersama dengan semua argumen yang dikemukakan oleh Islandia tentang keabsahan eksistensi yurisdiksi perikanan seperti yang telah disetujui dalam pertukaran nota. Tetapi perubahan tersebut tidak mempunyai dampak untuk kewajiban menyerahkan kasusnya ke yurisdiksi mahkamah. Argumentasi Islandia bahwa perubahan teknik penangkapan ikan tidak dapat menciptakan perubahan yang mendasar tentang menghormati kewenangan dari mahkamah. Mahkamah dalam memutuskan kasus ini merujuk pasal 62 Konvensi Wina tahun 1969. Menurut Theo Elias, ada 5 jenis pembatasan yang harus diperhatikan. A. Perubahan harus berhubungan dengan keadaan yang telah ada pada saat perjanjian dibuat. B. Perubahan harus merupakan perubahan yang mendasar. C. Perubahan juga tidak terlihat, tidak diperhitungkan oleh para pihak waktu membuat perjanjian. D. Keberadaan dari keadaan itu harus merupakan suatu dasar yang esensial dari kesepakatan para pihak untuk terikat pada suatu perjanjian. E. Dampak dari perubahan harus radikal untuk mengubah kewajiban yang masih harus dipenuhi berdasarkan perjanjian yang dibuat. Timbulnya norma baru yang sudah baku dalam hukum internasional. Pasal 64 Konvensi Wina menentukan bila ada norma baru yang sudah baku dan diterima dalam hukum internasional, maka setiap perjanjian yang bertentangan dengan norma tersebut menjadi tidak berlaku dan berakhir. Perjanjian yang ada sebelumnya tidak bisa batal karena asas retroaktif. Karena adanya perang dalam Konvensi Wina tahun 1969, tidak ada ketentuan tentang akhirnya perjanjian internasional karena perang. K. Perjanjian internasional yang dibuat oleh organisasi internasional. Bahwasanya masyarakat internasional telah menerima organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Ini ditandai dengan adanya pendapat Mahkamah Internasional tahun 1949 tentang reparation for injuries suffered in the service of United Nations. Dengan diterimanya organisasi internasional sebagai bentuk hukum internasional, berarti bahwa organisasi internasional mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam hukum internasional. Ini berarti bahwa organisasi internasional mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional. Kewenangan organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional berbeda dengan kemampuan negara untuk membuat perjanjian internasional. Misalkan, kewenangan organ dan prosedur internalnya. 2. Perundingan dan kesepakatan untuk membuat perjanjian internasional. 3. Bentuk dari perjanjian. 4. Prosedur penyelesaian sengketa. 5. Revisi dan penghentian perjanjian. Perbedaan tersebutlah yang menyebabkan ILC pada waktu membuat konvensi tentang perjanjian internasional yang disahkan pada konferensi PBB di Wina pada tanggal 22 Mei 1969 secara tegas menentukan bahwa Konvensi Wina tahun 1969 hanya mengatur tentang perjanjian internasional yang dibuat antar negara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1, The present convention applies to the treaties between states. Pembicaraan pada waktu ILC bersidang untuk merumuskan rancangan Konvensi Wina tahun 1969, Mr. Kearney, wakil dari Amerika Serikat, pasal 1 Konvensi Wina tahun 1969 yang merupakan pasal yang penting membatasi lingkup konvensi yang hanya diterapkan pada perjanjian yang dibuat antar negara. Pendekatan itu tidak memperhatikan kodifikasi perjanjian internasional maupun perkembangan hukum internasional dalam abad 20 dan perkembangan aktivitas organisasi internasional yang mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Pada saat ini, organisasi internasional merupakan elemen penting pada masyarakat internasional dan banyak perjanjian internasional yang dibuat oleh organisasi internasional. Wakil dari Prancis, Mr. de Bresson, berpendapat hal ini disebabkan karena perjanjian yang dibuat oleh organisasi internasional berbeda rezim hukumnya dengan perjanjian yang dibuat oleh negara. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya kesulitan hukum. Di pihak lain, kesulitan tidak dapat dihindari hanya dengan melakukan perubahan dalam satu pasal saja. Oleh karenanya harus dihindari prosedur yang dapat menghambat keberhasilan Konvensi Wina tahun 1969. Untuk menampung kepentingan akan perlunya peraturan tentang perjanjian internasional yang dibuat antara organisasi internasional dan negara. Konferensi PBB tentang perjanjian internasional tahun 1969 sampai 1968 sampai 1969 merekomendasikan pada Majelis Umum PBB untuk memerintahkan pada ILC untuk mempersiapkan rancangan perjanjian internasional yang dibuat oleh negara dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional. Resolusi Majelis Umum nomor 2501
tanggal 12 November 1969 merekomendasikan ILC untuk mengadakan diskusi dengan organisasi-organisasi internasional organisasi internasional penting tentang praktik organisasi internasional membuat perjanjian internasional. Resolusi Majelis Umum PBB nomor 36/114 tanggal 10 Desember 1981 menerima rancangan yang disiapkan ILC tanggal 16 Desember 1982. Majelis Umum PBB menyetujui perlu adanya konferensi internasional yang akan membahas rancangan ILC tentang perjanjian internasional yang dibuat antar organisasi internasional dan antara organisasi internasional dan negara. Konferensi diadakan di Wina tanggal 18 Februari sampai 12 Maret 1982. Pada tanggal 20 Maret 1986, pada tanggal 18 Februari sampai 12 Maret 1986. Pada tanggal 20 Maret 1986, peserta konferensi telah berhasil menyepakati naskah akhir konvensi dan pada tanggal 21 Maret 1986, konvensi terbuka untuk ditandatangani peserta. Permasalahan sehubungan dengan perjanjian internasional yang dibuat oleh organisasi internasional adalah: 1. Apakah organisasi internasional mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional? 2. Organisasi internasional telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai subjek hukum. Oleh karenanya, organisasi internasional mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Kewenangan organisasi internasional membuat perjanjian internasional terbatas fungsinya atau persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Keterbatasan kewenangan tersebut sesuai dengan hukum internasional atau apa yang dinyatakan dalam perjanjian. Hak terbatas bagi organisasi internasional itu menurut Seidel-Hohenfelder dibedakan antara dua macam hak, yaitu hak primer dan hak sekunder. Hak primer adalah hak yang dimiliki berdasarkan sistem internasional dan yang didasarkan pada anggaran dasarnya. Sedangkan hak sekunder adalah hak yang diciptakan sendiri oleh organisasi internasional. Namun, ini harus sesuai dengan hak primer yang timbul berdasarkan anggaran dasarnya. Dan hal ini berlaku dua set sistem hukum, yaitu sistem hukum yang diterapkan pada anggota organisasi internasional dan sistem hukum yang berlaku bagi bukan anggota organisasi internasional yang mengikuti adanya organisasi internasional tersebut. Menurut Zemanek, hukum internasional umum tidak membuat norma sehubungan dengan kapasitas organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional. Norma tersebut diciptakan sendiri oleh organisasi internasional sebagai kesatuan entiti yang mempunyai status sebagai subjek hukum internasional. 2. Alat atau organ perlengkapan manakah dari organisasi yang berwenang membuat perjanjian internasional? Organ mana yang berhak untuk membuat perjanjian internasional dapat dilihat dalam anggaran dasar organisasi internasional tersebut, pasal 6 Konvensi Wina tahun 1986. Tetapi kadang-kadang anggaran dasar suatu organisasi internasional tidak secara khusus menentukan organ mana dari organisasi tersebut yang berhak membuat perjanjian internasional. Organ mana yang berhak membuat perjanjian internasional menurut Hans-Peter Neuhold dapat dibedakan. 1. Anggaran dasar suatu organisasi internasional menentukan secara jelas organ mana yang berwenang untuk membuat perjanjian internasional. B. Dalam anggaran dasar ada ketentuan organ mana yang berwenang untuk membuat perjanjian internasional, walaupun hal itu tidak ditentukan dengan jelas. C. Wewenang membuat perjanjian internasional dapat disimpulkan dalam uraian tugas organ-organ organisasi internasional yang bersangkutan. D. Ada kemungkinan dalam anggaran dasar ditentukan kewenangan membuat perjanjian internasional, namun tidak secara khusus disebutkan organ mana yang berhak membuat perjanjian internasional. E. Ada kemungkinan kewenangan tersebut hanya dengan menunjuk tujuan umum dan fungsi dari organisasi internasional yang bersangkutan. Dalam praktik kita sering menjumpai bahwa kepala administrasi dari suatu organisasi internasional membuat perjanjian atas nama organisasinya dengan pihak lain walaupun tanpa otorisasi dari organisasi yang bersangkutan. 3. Bagaimanakah prosedur atau keputusan untuk membuat perjanjian internasional? Dalam prosedur membuat perjanjian internasional yang dibuat oleh organisasi internasional sama seperti perjanjian yang dibuat oleh negara. Langkah pertama adalah negosiasi. Dalam negosiasi yang terpenting adalah menunjuk wakil yang diberi wewenang untuk mengadakan perjanjian internasional. Menurut
pasal 7 Konvensi Wina tahun 1986 menentukan seseorang yang dapat dipertimbangkan mewakili suatu organisasi internasional untuk menerima atau mengotentifikasikan atau menyatakan organisasi internasional itu akan terikat pada perjanjian internasional bila A. orang tersebut dapat menunjukkan full powers, B. bila berdasarkan kebiasaan dari organisasi internasional bahwa orang tersebut diakui sebagai wakil dari organisasi internasional tersebut tanpa harus menunjukkan adanya full powers. Setelah perundingan dan terdapat kesepakatan mengenai perjanjian tersebut, akan diadakan penandatanganan yang dilanjutkan dengan autentifikasi. Cara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional yang dibuat oleh organisasi internasional sama dengan perjanjian yang dibuat oleh negara berdasarkan pasal 11 ayat 2 Konvensi 1986. Cara yang dilakukan adalah penandatanganan, signature, pertukaran instrumen-instrumen yang membentuk perjanjian internasional, exchange of instrument constituting a treaty. Tindakan konfirmasi, act of formal confirmation, akseptasi, acceptance, accession, persetujuan, approval, dan cara lain yang disetujui. Dalam perjanjian yang dibuat oleh negara oleh organisasi internasional merupakan subjek untuk mendapat konfirmasi dari organ organisasi internasional yang mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional. Jika sudah mendapat konfirmasi dari organ yang berwenang, maka penandatanganan tersebut sudah sah dan hari ini dianggap sebagai hari penandatanganan. Dalam perjanjian yang kurang formal di mana perjanjian telah berlaku setelah penandatanganan, biasanya kepala administrasi dari organisasi internasional yang menandatangani perjanjian tersebut. Untuk itu diperlukan adanya otorisasi dari organ yang berwenang untuk membuat perjanjian yang menyatakan bahwa organisasi internasional tersebut terikat pada perjanjian yang telah ditandatangani. Kewenangan yang diberikan kepada kepala administrasi organisasi internasional untuk menandatangani suatu perjanjian karena pertama, organisasi dasar anggaran dasar organisasi internasional menentukan bahwa kepala administrasi organisasi internasional mempunyai kewenangan membuat perjanjian internasional dengan kewenangan terbatas tanpa perlu adanya otorisasi dari organ yang berwenang. Kedua, praktik organisasi internasional menunjukkan bahwa kepala administrasi mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dalam bidang tertentu. Ketiga, karena fungsinya kepala administrasi dapat membuat perjanjian internasional yang benar-benar merupakan masalah administrasi. Telah kita ketahui bahwa dalam hal perjanjian internasional yang memerlukan ratifikasi untuk mengikat negara pihak perjanjian internasional, maka dalam perjanjian yang dibuat oleh organisasi internasional tidak menggunakan istilah ratifikasi tetapi tindakan konfirmasi. Menurut pasal 14 ayat 2 Konvensi tahun 1986, tindakan konfirmasi diperlukan. 1. Jika perjanjian internasional dinyatakan bahwa untuk terikat perjanjian dibutuhkan tindakan. Sampai mana tadi? 2. Organisasi internasional yang mengadakan perundingan menyetujui bahwa tindakan konfirmasi formal disyaratkan untuk mengikat perjanjian internasional tersebut. 3. Perwakilan organisasi internasional telah menandatangani suatu perjanjian yang merupakan subjek dari tindakan konfirmasi formal. 4. Maksud dari suatu organisasi internasional menandatangani suatu perjanjian yang merupakan subjek dari suatu tindakan konfirmasi formal timbul dari full powers yang diberikan pada perwakilan organisasi internasional atau dinyatakan pada saat negosiasi. Pasal 16 ayat 2 Konvensi tahun 1986 menentukan dalam hal ini tidak ditentukan lain dalam perjanjian, maka konfirmasi formal suatu instrumen akseptasi, persetujuan, aksesi, keinginan terikat pada suatu perjanjian internasional dari suatu organisasi internasional terjadi atas 1. Pertukaran dokumen tadi di antara para pihak. Kadang-kadang dalam perjanjian internasional ditentukan bahwa perjanjian internasional itu mengikat setelah adanya pertukaran dokumen. Sebagai contoh, dalam perjanjian markas besar PBB antara Amerika Serikat dengan PBB ditentukan bahwa pertukaran dokumen tersebut diperlukan. Sekretaris Jenderal PBB diberi otoritas oleh Majelis Umum PBB dan pejabat Amerika Serikat yang diberi wewenang menandatangani perjanjian. Markas besar itu adalah perwakilan tetap Amerika Serikat di PBB, Warren R. Austin. Dan PBB diwakili oleh Sekretaris Jenderal PBB. Perjanjian ditandatangani pada 21 November 1947. 2. Mendepositkannya pada depositori.
Perjanjian internasional juga menentukan di mana dokumen resmi perjanjian akan disimpan atau dideposit. Berdasarkan pasal 102 Piagam PBB, maka perjanjian internasional yang dibuat oleh anggota PBB akan didaftarkan dan diumumkan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Pengumuman ini dilakukan dengan dicantumkannya dalam United Nations Treaty Series UNTS. Demikian juga perjanjian internasional yang dibuat oleh organisasi internasional harus dideposit di Sekretaris Jenderal PBB. 3. Pemberitahuan pada para pihak atau depositori jika mereka menyetujui. Dengan diumumkannya pada UNTS, maka itu sudah sebagai pemberitahuan pada masyarakat internasional akan adanya perjanjian internasional yang dibuat oleh organisasi internasional. A. Permasalahan tentang reservasi. Pengertian tentang reservasi, perumusan dan konvensi tahun 1986 tercantum dalam pasal 2 ayat 1D, dan perumusan ini sama dengan perumusan reservasi yang dirumuskan dalam Konvensi Wina tahun 1969. Jadi, organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional berhak membuat perjanjian internasional sesuai dengan fungsi dan lingkupnya. Unsur yang penting adalah bahwa organisasi internasional juga berhak memformulasikan reservasi dan dianggap perlu untuk dibuat sesuai dengan fungsi dan lingkup yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Ketentuan tentang reservasi diatur dalam pasal 19 sampai 23 Konvensi Wina tahun 1986. Pada dasarnya suatu perjanjian internasional multilateral dapat diadakan reservasi kecuali 1. Perjanjian internasional tersebut menyatakan bahwa reservasi dilarang. 2. Perjanjian internasional tersebut menyatakan bahwa reservasi hanya dapat dibuat terhadap ketentuan-ketentuan khusus dalam perjanjian tersebut. 3. Reservasi yang diajukan tidak bertentangan dengan maksud dari tujuan perjanjian internasional itu sendiri. Permasalahan tentang reservasi dalam kaitannya dengan organisasi internasional ini timbul tahun 1953 ketika Amerika Serikat menolak pemberian visa dari 2 organisasi internasional non-pemerintah yang akan mengadakan konsultasi dengan Dewan ECOSOC di markas besar PBB di New York. Alasan Amerika Serikat telah mengadakan reservasi atas perjanjian markas besar PBB. PBB tidak diberitahu adanya reservasi yang dibuat berdasarkan resolusi Kongres Amerika Serikat. Isu itu tak diselesaikan dengan isu reservasi, namun penyelesaian masalah dilakukan dengan adanya negosiasi antara Sekretaris Jenderal PBB dan perwakilan Amerika yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. B. Penerimaan dan keberatan atas reservasi. Pasal 20 ayat 1 Konvensi tahun 1986 menentukan suatu reservasi yang diperbolehkan berdasarkan perjanjian itu sendiri tidak membutuhkan persetujuan dari negara atau organisasi internasional peserta perjanjian, kecuali jika perjanjian itu sendiri dinyatakan demikian. Pasal 20 ayat 2 Konvensi tahun 1986 menentukan dalam perjanjian internasional keanggotaannya terbatas dan maksud serta tujuan perjanjian internasional tersebut menghendaki bahwa pemberlakuan secara utuh dari perjanjian internasional itu merupakan syarat yang mutlak, maka reservasi atas perjanjian tersebut memerlukan penerimaan semua pihak. Pasal 2 ayat 3 Konvensi tahun 1986 menentukan bahwa perjanjian internasional yang merupakan anggaran dasar suatu organisasi internasional reservasi memerlukan persetujuan atau penerimaan organ yang berwenang. Akibat hukum dari adanya reservasi, maka reservasi hanya berlaku bagi pihak yang membuat reservasi dan pihak yang menerima reservasi tersebut. Konvensi tahun 1986. Penarikan diri terhadap reservasi dapat diajukan setiap saat, kecuali jika perjanjian tersebut tidak menetapkan sebaliknya. Penarikan reservasi tidak membutuhkan persetujuan negara atau organisasi internasional yang sebelumnya telah menyetujuinya. Pasal 22 Konvensi tahun 1986. Prosedur sehubungan dengan reservasi ditentukan dalam pasal 23 Konvensi tahun 1986. Penerimaan dan atau penolakan terhadap reservasi harus dijalankan secara tertulis dan dikomunikasikan terhadap pihak-pihak dalam perjanjian. Demikian pula penarikan suatu reservasi harus dinyatakan secara tertulis. Waduh, panjang banget ya. Lalu kita masuk rangkuman. Masih ada rangkumannya tuh. Dalam mempelajari hukum internasional, maka penting bagi kita untuk mengetahui sumber-sumber hukum internasional. Perkataan sumber hukum internasional dapat dibedakan
Sumber hukum dalam arti formil, sumber hukum dalam arti material, dan sumber hukum dalam arti faktor-faktor di luar hukum yang dapat mempengaruhi terbentuknya hukum internasional, yaitu faktor politik, ekonomi, dan sosial. Di antara arti ketiga sumber hukum itu, maka yang dibahas dalam modul ini adalah sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum dalam arti formil merujuk pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Dalam kegiatan belajar 1 akan dibahas sumber hukum tentang perjanjian internasional. Dalam suasana masyarakat internasional yang tidak mempunyai badan eksekutif, legislatif, dan badan yudisial seperti halnya dalam hukum nasional, maka kesepakatan para anggota masyarakat nasional internasional yang dituangkan dalam perjanjian internasional, maka peran perjanjian internasional sangat penting karena merupakan kesepakatan yang tertulis dan lebih menjamin kepastian hukum. Oleh karenanya dalam kegiatan belajar 1 ini akan diuraikan tentang perjanjian internasional, dari cara pembuatan perjanjian internasional saat berlakunya perjanjian internasional, pelaksanaan dan penafsiran perjanjian internasional, asesi dan adesi, revisi perjanjian internasional, tidak sahnya, berakhirnya, dan penangguhan perjanjian internasional. Konvensi internasional yang mengatur perjanjian internasional yang dibuat antara negara adalah Konvensi Wina tahun 1969, Vienna Convention of the Law of Treaties. Oleh karena organisasi internasional telah diakui sebagai subjek hukum internasional, maka organisasi internasional juga dapat membuat perjanjian internasional. Ketentuan tentang perjanjian internasional yang dibuat oleh organisasi internasional adalah Konvensi Wina tahun 1986, Vienna Convention on the Law of the Treaties between States and International Organizations or between International Organizations. Mengapa untuk perjanjian yang dibuat oleh organisasi internasional harus dibuat khusus? Hal ini disebabkan karena organisasi internasional mempunyai sifat khusus dibandingkan dengan negara. Sekian dan terima kasih.